udah dari payudara, dia kan pakai sarung tuh pas pengobatan aku. Dia kayak buka sarungnya, terus main alat vitalnya gitu, dan dia gesek-gesekin ke kemaluannya aku. Parah gak sih? Bangsat banget kan? Cabul banget sih. Iya, makanya itu aku pengen nangis banget dari sana, pengen nangis, pengen teriak, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak bisa nggak bisa nyerang dia balik kayak gitu loh. Aku cuma bisa pasrah dan diem aja. Dan semenjak itu dia mungkin makin leluasa gitu ya, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, dia makin leluasa, dia terus mainin alat vitalnya sampai keluar kayak gitu loh, Kak. Tapi maksudnya kamu si alat vital ini dimasukin ke kemaluan kamu juga atau enggak? Nggak dimasukin, cuma digesek-gesek aja kayak gitu, kayak ditekan-tekan gitu loh, Kak. Oh, tapi nggak sampai masuk kan? No, nggak sampai masuk, cuma ya Allah aja. Nah itu cuma ditekan-tekan aja sampai dia itu ngeluarin air maninya itu di tangan. Karena nggak ada lap kan di kamar aku, kebetulan lagi habis, dia lap pakai sarungnya sendiri. Gila nggak sih, Kak? Makanya tuh pas dari dia mau ngelakuin lagi buat yang kedua kali itu kan lumayan lama juga tuh, 30 menitan lah ya durasi waktunya. 30 menitan, dan saat itu aku sadar, tiba-tiba aja aku sadar. Cuma yang ilmunya ini yang nggak bertahan lama ya. Mungkin dia baru belajar atau entah kayak gimana ya, makanya nggak bertahan. Itu ya, iya, makanya nggak bertahan lama. Terus pas dia mau ngelakuin lagi, dia nyuruh aku duduk, dan pas aku duduk itu aku dalam keadaan sadar. Aku sadar, dia nggak pakai apa-apa dong, karena abis ya cabul gitu kan. Dia nggak pakai apa-apa. Aku buka mata makin lebar, dia kayak kaget gitu loh, setengah kaget. Kamu ingat gak sih apa yang dilakuin tadi kayak gitu? Terus aku cuma ngangguk-ngangguk sama geleng-geleng aja, soalnya si mulut masih kekunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah habis gitu dia kayak nepakin si palaku buat bikin aku nggak sadar lagi. Tapi bisa akhirnya? No, nggak bisa. Oke. Dari sana aku kayak yang trauma, ya jelas ya trauma, karena aku belum itu termasuk pelecehan, bukan termasuk tapi udah pelecehan kan ya? Pelecehan lah itu maksudnya. Ya, udah termasuk pelecehan. Dan dari sana dia cepet-cepet pakai sarungnya. Dan dia nggak lo perkosa balik itu dukun? Kenapa? Nggak lo perkosa balik itu dukun? Nggak, amit-amit deh. Jangan sampai, nggak mau. Sorry, ini kondisi dukun yang bapak-bapak tua gitu modelannya, ya, kakek atau masih muda atau? Kalau dibilang tua sih enggak juga ya, tapi dia punya anak yang masih kecil-kecil, jadi nggak terlalu muda, nggak terlalu tua juga sih, sedang-sedang aja. 40-an, ada segitu 40-an? 40 ke bawah mungkin ya. Ada 30-an? Ya mungkin bisa jadi. Oke. Mungkin cita-citanya yang jadi dukun kali ya? Mungkin. Ya. Nah terus gitu dia pakai lagi sarungnya, terus kayak ngebujukin aku jangan bilang apa-apa ya, nanti aku sembuhin kayak gitu. Di sana kan aku kayak yang gimana, jijik ilfil gitu kan, kok kayak gini sih pengobatan gitu kan, tadinya aku mau sembuh tapi kenapa diginiin, malah dimanfaatin, termasuk malah dilecehin juga gitu. Aku harus bilang ke siapa ya? Kalau misalkan bilang ke mama kan aku punya darah tinggi tuh, aku takut kambuh, mama kenapa-napa nanti yang takutnya kayak gitu ya. Nah terus dia pamit pulang. Terus udah dia langsung pamit pulang? Iya, nggak ada pengobatan apa-apa berarti? No, udah, dia cuma nggak ngelakuin pengobatan apapun, dia cuma cabul doang sih, lebih tepatnya mengarah ke pengen ngeluarin hasratnya dia kayak gitu, sama sekali nggak ada pengobatan di sana seingat aku, karena aku nggak bisa cuma nggak bisa ngomong sama nggak bisa gerak aja, tapi aku ingat apa yang dilakuin, apa yang terjadi saat itu di kamar ya. Iya betul banget. Dari sana dia kayak takut ketahuan gitu loh, takut aku baru ngomong sama keluarga, dia cepet-cepet pamit pulang, malahan ditawarin makan gitu kan. Gak mau, katanya ini pantangan loh, ketika aku berobat gak boleh makan di rumah pasien kayak gitu. Berak lu sekebon. Bener. Kayak gitu. Nah terus dia kan pakai sarung tuh, masih basah ya sarungnya. Si suami aku ngeliat dong, itu apa, mungkin ada dalam hatinya apa sih kok basah, mungkin dia keringetan apa gimana, ternyata dia itu ya itunya si air maninya itu. Terus akhirnya kamu cerita nggak sama orang rumah, ke mama, papa atau ke suami kamu? Aku nggak bisa cerita langsung, kebetulan aku nggak bisa cerita langsung, aku bisa cerita setelah 4 jam kejadian dari dia pulang. Oh berarti itu secara otomatis masih ngolok ya, kamu belum bisa ngomong? Betul banget, masih ngelamun aja gitu loh, kayak orang linglung, cuma dalam hati pengen banget nyampain kalau aku gimana-gimanain, terus apa yang terjadi sama aku gitu, tapi aku nggak bisa langsung bilang ke dia kalau aku abis digimana-gimanain. Nah setelah selang 4 jam kamu cerita ke siapa? Aku pertama cerita ke suami dulu. Tanggapan suami kamu gimana saat itu? Jelas ngambek dong, Kak. Jelas ngambek sampai dia mau didatangin ke rumahnya, sampai mau ditonjokin kayak gitu. Cuma aku mikirnya sekarang kan udah hukum ya, walaupun dia yang salah, kalau suami aku yang nonjok duluan, betul, pasti suami aku yang disalahin. Kenapa nggak laporin polisi aja, kasus pencabulan atau apa kan bisa? Aku udah coba lapor ke temen aku, kebetulan polisi udah coba bantu. Iya, udah coba bantu, cuma gimana ya, nggak ada proses lebih lanjut sih.
kayak ya udah gitu, kayak udah Ya, kita gitu. paham lah ya proses hukum Ya, di betul, negara kayak kita gitu. seperti apa ya birokrasinya ya. Iya, namanya no progress lah kayak gitu. Iya. Lalu Heeh. Abis gitu aku ya udahlah, itu kan udah kejadian juga ya, terus aku bilang sama adik ipar aku, adik ipar aku di sana juga ngambek sih, sempat ngambek, terus bilang ya udahlah kita keroyok aja bareng-bareng gitu kan. Aku bilang jangan, soalnya ada hukum, yang pertama ada hukum, yang kedua urusan guna-guna aku aja belum selesai gitu, aku gak mau nambah masalah dan gak mau ngambil resiko yang tinggi gitu ya nanti. mana lagi hamil Nah, kayak gitu. kondisinya saat itu. Betul banget. Nah dari sana kita udah apa ya, coba aku sempat ngehubungin dia dulu. Aku tanya kenapa kok pengobatan kayak gini ya, lewat FB. Soalnya WA aku diblok sama dia. Ketika udah kejadian dia pulang, WA aku diblok. Sama si dukun itu. Betul. Cewek yang itu di blok. Sama si ayam cabul itu diblok. Jadi aku cari dia, aku kan tahu sih nama dukun itu siapa. Oh punya FB dukunnya. Punya. Nanti jangan lupa di di zaman now ya.